Gurisan, Guru Siswa Ngobrol Santai. Seperti biasa, kita bakal ngobrol seru dan santai bareng narasumber kita. Kali ini kita kedatangan seorang jurnalis, presenter sekaligus motivator terkenal. Kira-kira siapa ya? Daripada penasaran, yuk langsung cek videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, kembali lagi di Gurisan, Guru Siswa Ngobrol Santai bersama saya Valisa Erisya Lolita sebagai pembawa acara pada kesempatan kali ini. Ya, Bapak Insinyur Soekarno pernah berkata bahwasannya nasib bangsa Indonesia berada di tangan para pemudanya. Nah, seperti yang kita ketahui ini teman-teman dan Pak Andi tentunya, bahwasannya era globalisasi ini sungguh sangat erat dengan kehidupan kita. Nah, untuk itu tentunya salah satu sumbernya yaitu adalah media yang sering kita gunakan, yaitu adalah handphone. Handphone ini bisa bersumberkan berbagai informasi yang nantinya kalau kita manfaatkan dengan baik bisa berdampak positif, namun apabila jika kita tidak menyikapinya dengan baik bisa berdampak negatif dan menjerumuskan kita semua. Nah, salah satu fenomena yang sering terjadi yaitu adalah perayaan kelulusan yang dibuat secara besar-besaran dan bahkan ada maksud vandalismenya di situ, Pak. Nah, hal itu tentunya akan menghilangkan jati diri para pemuda di Indonesia, jati diri penerus bangsa. Nah, maka dari itu nanti kita akan berdiskusi mengenai hal tersebut bersama dengan Bapak di sini. Namun sebelum itu, mari kita dengarkan teman kita dari Papua, Fael, yang akan berbagi kisahnya bagaimana ia bisa sampai di Tanah Jawa dan bersekolah bersama kita semua di SMA Negeri 2 Purwokerto tercinta. Silahkan, Fael. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan kisah pengalaman saya di Papua. Baik itu di Papua itu kalau pendidikan itu sangat sulit. Pendidikan SMP, SD, SMP itu di pendalaman. Kalau bagian kota bisa, tapi kalau pendalaman itu sangat sulit, sangat sulit. Tapi saya berjuang, jaringan sinyal juga kurang baik, sinyal jelek, dan kami SD, SMP bisa selesai dan selesai SMP kami bisa dengarkan ada informasi dari guru bahwa ada program. Program kami tidak tahu, tapi kami tes dan kami bisa dapat keluar di luar Papua. Kami dapat di Jawa dan kami tidak tahu apa ini program ini ada fasilitas atau tidak, tapi kami ikuti dan kami bisa ditempatkan di Jogja. Dari Jogja 1 bulan kemudian kami tidak nyaman sama asrama dan kakak kelas dari Papua. Karena kami tidak nyaman cek sama kita dan tidak ngobrol sama kita. Dari situ kami bertindak bahwa kami minta pindah. Pindah kami cari solusi bahwa di sini ada kakak Mesta kakak kelas kami dan kakak kelas SMP juga. Dan kami kepala sekolah terimakan bahwa sudah pindah di SMA 2 dan di situ kami sudah ikuti proses belajar mengajar itu ada program itu ada fasilitas semua lengkap dan kami sudah banyak teman-teman dan banyak guru-guru yang kami sudah dapat dan teman-teman yang banyak. Begitu harapan saya, cita-cita kami bisa sukses dan bisa mencapai. Terima kasih. Wassalamualaikum. Mohon maaf itu saya lupa, mohon maaf. Asal saya dari Sentani, Provinsi Papua.
Terima kasih, waktu kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fael sudah bercerita kepada kita. Ya teman-teman, kita jadi tahu ya, luar biasa banget perjuangan teman-teman kita di Papua sana yang ingin menempuh pendidikan. Betapa beruntungnya kita semua ya teman-teman. Ya. Selanjutnya, marilah kita beralih ke narasumber kita kali ini, Bapak Oke, siapa? Bapak Andi Florestoya. Ya, seorang jurnalis, presenter, motivator, sekaligus seorang yang selalu berusaha untuk menanam benih-benih kebaikan dimanapun dan kapanpun, seperti yang, ya betul, benihbaik.com. Juga seperti quotes yang ada di sebelah sana, Bapak juga menyampaikan dimanapun kita harus berusaha untuk menanamkan benih-benih kebaikan ya Pak. Ya, seperti yang saya sampaikan di awal Pak, bahwasanya Insinyur Soekarno pada berkata nasib bangsa Indonesia itu berada di tangan para pemudanya. Nah untuk itu bagaimana caranya kita sebagai generasi penerus bangsa untuk mempersiapkan negeri ini agar dapat mewujudkan tujuan bangsa Indonesia di tengah derasnya arus globalisasi ini Pak. Menurut Bapak bagaimana pandangan Bapak terhadap hal tersebut? Baik, terima kasih. Jadi kalau tadi menyitir Bung Karno, maka kita juga kenal satu ucapan Bung Karno yang membuat banyak anak muda bangkit itu ketika dia bilang, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Kalaupun engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Jadi artinya apa? Kita bermimpi setinggi-tingginya, kalaupun tanda kutip gagal, itu enggak jatuh sampai ke tanah, tapi kita masih tetap mendekati mimpi kita. Jadi jangan takut bermimpi, karena sekarang ini pertama mimpi enggak bayar. Kedua, jangan mimpi di siang bolong, artinya masih tidur gitu. Tapi bermimpi itu maknanya luas sekali ya. Artinya sesuatu yang ingin kita capai, ingin kita wujudkan. Jadi dengan kemajuan teknologi sekarang tadi kan disebutkan ya, ada gadget di mana-mana, internet melalui palaparing sudah masuk ke desa-desa. Jadi nggak ada alasan lagi bahwa kita tidak terkoneksi dengan informasi. Kalau tadi disebutkan ini teman-teman dari Papua, saya juga kebetulan besar di Papua. Ya, saya anak STM, sekolah tanpa mikir, sekolah tawuran melulu. Jadi STM ya, saya jurusan mesin produksi. Tapi STM itu bukan cita-cita saya. Cita-cita saya itu jadi wartawan. Ya, dulu saya dengarnya hartawan. Ya, kalau hartawan itu kan, orang yang punya banyak uang lah kira-kira gitu. Nah, siapa orang pertama yang mengingatkan saya tentang potensi dalam diri saya? Ibu guru. Ibu guru kelas 4 SD. Namanya Ibu Ana. Nah, Ibu Ana ini luar biasa ya, berjasa dalam hidup saya. Karena dia yang melihat bahwa saya ini punya talenta, punya bakat menulis. Jadi ibu-ibu, ini bagus sekali, ini perhatikan anak-anak ini punya talenta apa dalam diri mereka. Untuk kemudian Bu Ana bilang, Andi kamu punya bakat, punya talenta yang tidak dimiliki oleh anak-anak yang lain. Atau tidak sehebat kamu, kira-kira begitu. Apa itu? Saya kalau ada pelajaran mengarang, itu nilainya 9, 10, 9, 10. Kalau Cak Lontong bilang, dia nilainya 10 terus. Karena yang paling tinggi 100. Tapi kalau ini 1 sampai 10 ya, jadi artinya paling tinggi nilainya. Nah, ibu guru ini berkaitan nanti dengan bagaimana kita juga melihat potensi atau diinformasikan oleh guru tentang potensi kita ya. Saya dulu nggak tahu bahwa saya punya potensi seperti itu walaupun nilainya tinggi karena saya suka aja. Nah kemudian ibu guru ini melihat dan kalau dulu saya nggak tahu sekarang. Kalau dulu itu satu guru ngajar semua pelajaran. Sekarang SD masih ya. Nah, jadi guru saya ini
waktu pelajaran kan ada jam pelajaran ini 1 jam, terus nanti pelajaran berikutnya. Nah karena saya pintar mengarang, waktu pelajaran bahasa Indonesia, kan zaman dulu itu ada buku yang bilang ada gambar, buatlah karangan dengan melihat gambar di bawah ini atau di atas ini, begitu kan? Masih atau enggak itu? Oh masih ada, berarti enggak move on ya. Karena itu tahun 72, 71. Kalian ada di mana waktu itu? Tahun 71? Oh belum ada ya? Oh belum. Bahkan ibu bapak belum ketemu juga ya. Nah, jadi saya SD kelas 4 itu tahun 71, 72. Saya ingat di Malang, Jawa Timur. Nah, ibu guru saya ini hebatnya ya. Ketika pelajarannya udah pindah, saya itu kalau ngarang, itu kalau teman-teman yang lain itu cuma satu baris. Ini Pak Guru sedang mengajar anak-anak nakal, berisik gitu kan. Pak Guru marah-marah dan cuma segitu selesai. Kalau saya adalah seorang anak yang bercita-cita menjadi guru. Dia bla 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 baru jadi guru. Setelah jadi guru, dia mengajar dengan baik gini-gini, anaknya kemudian berhasil. Jadi panjang ini. Nah Bu Guru kalau begitu ganti pelajaran, saya masih mengarang, dia bilang Andi teruskan aja, kita pindah ke pelajaran yang lain. Jadi saya boleh mengarang sampai selesai, dan itu biasanya sampai 6-7 halaman. Menurut saya waktu itu 7 halaman itu memang waktunya jadi lama, tapi kan mikir, ngarang dan seterusnya. Kemudian saya pintar menggambar, nah lukisan-lukisan saya itu dipasang di ruang kepala sekolah, di kelas. Jadi pokoknya kalau ada, kebetulan sekolahnya sekolah Katolik ya. Nanti suster kepala itu datang bilang, "Andi, tolong gambarkan Raden Ajeng Kartini, gambarkan Diponegoro, gambarkan ini pahlawan-pahlawan." Nanti saya gambar. Nanti begitu gambar dibingkai sama kepala sekolah, ditempel di ruangan kepala sekolah. Jadi kalau waktu awal-awal ya, begitu lonceng, teng, istirahat. Saya langsung lari ke kepala sekolah, ruangannya, ngintip lewat situ, lukisan saya dipasang, bangga sekali ya. Nah itu yang terjadi. Sehingga setelah dewasa, artinya setelah lulus, ayah dan ibu saya kan berpisah ya. Jadi saya waktu itu ikut ibu. Jadi ibu ini kerjanya tukang jahit. Berpisah, jadi waktu kecil saya nggak kenal ayah saya. Taunya dari foto hitam putih yang selalu ditaruh di dekat mesin jahit ibu saya. Kalau saya tanya, orang lain kok punya bapak, saya nggak punya bapak. Dia bilang, ini bapakmu, lagi pergi jauh. Gitu aja jawaban ibu saya. Padahal sebenarnya udah berpisah. Nah umur 13 tahun, itu umur 12 tahun, kelas 4 SD. Nah waktu dulu nggak dikenal pelajaran istilahnya akselerasi itu ya. Nah tapi karena saya bintang kelas, jadi disuruh ikut untuk tes ujian untuk kelas 6. Nah Andi kamu pintar, kamu boleh ikut. Tapi kalau lulus nggak lulus, cuma disuruh ikut aja, try out gitulah istilahnya, atau sekarang akselerasi. Jadi saya diikutkan untuk ujian kelas 6, padahal baru kelas 4. Saya lulus. Lulusnya itu karena di luar sekolah, di teman-teman sepermainan, saya ini dibully. Jadi karena saya kelas 4, teman-teman saya kelas 5, kelas 6, mereka kalau belajar, kalau mau ujian, saya itu disuruh membacakan soal-soal. Nah karena jawabannya saya udah tahu, saya lebih pintar dari mereka masih lupa-lupa, saya jawabin. Jadi sambil saya belajar, jadi begitu ikut ujian nggak ada yang susah, karena hampir semua pelajarannya saya udah pernah tahu, ngikutin. Jadi ada secari kertas lulus. Tapi ayah saya kemudian bilang, udah anak yang paling kecil ikut saya aja, gitu ke ibu saya. Nah kenapa? Karena ibu saya kan bawa 2 kakak perempuan sama saya, jadi 3 anaknya ikut ibu, 2 kakak saya laki-laki ikut ayah. Nah ibu saya waktu itu karena kesulitan ekonomi, jadi kakak yang 2 dimasukin panti asuhan. Karena saya masih kecil dibawa kemana-mana.
tinggal di garasi rumah orang, ya, tinggal di kamar pembantu. Pokoknya pindah-pindah, kadang-kadang temennya saya dititipin ke temennya, ditinggal gitu loh, karena ibu saya harus cari makan, cari kerja. Bahkan ibu saya pernah jadi kasir di restoran. Itu jam 4 subuh itu udah dijemput mobil pick up, mobil sayur gitu, ibu saya naik, nanti pulangnya malam. Jadi saya ini dari kecil sudah terbiasa mengurus diri sendiri, ya, mulai nyuci baju sendiri. Memang bajunya cuma 2 pasang, jadi nggak repot. Seragam, ya, seragam model seperti ini, tapi dulu ya celana pendek kan, masih SD. Nah, terus kemudian nyetrika sendiri. Jangan bayangin setrika seperti sekarang ya, listrik celup ringan. Itu pakai setrikaan ayam itu dulu ya, pakai arang gitu kan. Itu berat itu buat anak kecil. Nah, itu saya subuh udah cuci, udah setrika. Karena kami nggak punya halaman, jadi digantung aja, kadang-kadang belum kering paginya. Jadi harus disetrika, itu ngebul-ngebul masih ada asapnya gitu. Terus nanti saya ke sekolah sendiri, kadang-kadang nggak punya uang, jalan kaki. Ya pokoknya seperti itu. Nah, kehidupan seperti ini, kemudian ayah saya bilang, udah yang kecil ikut saya aja. Nah, saya baru tahu ternyata ayah saya di Jayapura. Udah ada di sana Papua, dan saya dititipin ke anak buah kapal 15 hari berlayar dari Surabaya ke Jayapura. Masih sekecil itu, udah sendirian, tapi dititipin ke ABK, tolong anak ini nanti bapaknya akan jemput di pelabuhan, kira-kira begitu. Nah, panjang ceritanya, tapi moral ceritanya adalah saya merasa waktu itu besar di Papua, sama Sentani sebenarnya nggak jauh dari Papua, habis Sentani, Abipura, Kota Raja, terus kemudian Sentani. Nah, akses untuk mendapatkan informasi, ilmu pengetahuan, apalagi tahun itu ya, saya ke sana tahun 73, itu sangat-sangat terbatas. Koran aja datang sehari sesudah terbit. Kalau di sini hari ini terbit, korannya baru sampai besok. Jadi saya dari kecil sudah mulai baca koran. Nah, saya merasakan betul tertinggal kami ini yang di daerah. Jadi lepas daripada kalian misalnya di Banyumas, itu jauh lebih baik ketimbang anak-anak di NTT, anak-anak di Kalimantan, di Nias, di Aceh pelosok sana, dan seterusnya. Itu informasinya itu jauh terbatas sekali. Jadi di sini udah ngerti, misalnya ada ilmu pengetahuan apa, di sana itu bisa setahun baru nyampe, kira-kira begitu. Baru diajarkan atau diinformasikan. Itu situasinya seperti itu tahun itu. Nah, hari ini karena tadi kita bicara tentang perkembangan teknologi, hari ini nggak ada lagi alasan bahwa kita tinggal di Banyumas akan kalah dibandingkan anak-anak yang tinggal di Jakarta, di Semarang, di Jogja, di kota-kota besar lainnya. Nggak ada alasan. Jadi kalau bilang, iya abis aku sekolahnya di Banyumas, jadi pasti aku ketinggalan. Berarti itu anak malas sebenarnya. Jadi nggak boleh lagi ada di alam bawah sadar kita, mindset kita bahwa kita tinggal di desa, tinggal di daerah, kita akan kalah. Tahu era disruption, era disrupsi. Jadi era disrupsi itu semua serba berubah dengan cepat sekali. Karena apa? Ada intervensi teknologi di sini. Dengan adanya teknologi, maka ilmu pengetahuan itu ada di dalam genggaman kita. Saya aja belajar bagaimana beternak kambing sanen itu di sini. Bagaimana nanam itu di sini, bagaimana apa sekarang produk-produk pertanian yang dicari atau yang diekspor ke Eropa atau ke negara-negara di ASEAN, saya tahu dari sini. Jadi sebenarnya tadi betul, ini tergantung sama dengan pisau. Pisau itu juga bisa dilihat dari dua sisi. Ini kalau dipakai untuk kejahatan yang ngancem orang atau bunuh orang, itu negatif. Tapi kalau untuk motong sayur, motong daging, untuk masak dan seterusnya, itu positif. Sama, gadget ini juga tadi betul. Di tangan kita ini tergantung kita. Apa yang kita mau lakukan dengan teknologi. Ada orang yang di Papua itu ada juga orang-orang jahat yang menjual konten-konten pornografi itu di HP. Jadi HP kita dikasih ke situ, nanti dimasukin
porno-porno itu, karena apalagi di pedalaman atas ya, di Jaya Wijaya itu dulu internetnya kan nggak masuk ke sana. Jadi beli HP atau punya HP tapi isinya macam-macam yang negatif tadi. Karena ada orang-orang jahat di sekitar kita yang menjual konten-konten seperti itu. Jadi ada HP tapi manfaatnya betul-betul negatif. Hari ini juga sama. Banyak juga teman-teman kita yang menggunakan HP ini untuk hal-hal yang negatif tadi, bukan untuk hal yang positif. Nah, itu tergantung kita sebenarnya ya. Nah, ini nanti ibu-ibu guru juga perlu memberikan perhatian untuk bimbingan seperti itu. Karena anak-anak mungkin awalnya tidak menyadari, iseng-iseng aja ngelihat yang aneh-aneh tadi, terus wah, besok lihat lagi. Akibatnya kecanduan. Karena otak kita itu distimulasi untuk menyukai hal-hal yang negatif tadi. Mungkin awalnya enggak, aku cuma sekali 2 kali. Itu biasa ya, anak-anak muda, saya juga dulu ngintip-ngintip lah gitu ya. Tapi kalau kecanduan akan susah untuk kita kembali. Jadi berbahaya. Jangan bilang nanti sekali aja, 2 kali, 3 kali aja. Udah pokoknya 10 kali aku berhenti. Biasanya jadi 11, 12, 13, 14, 15 dan seterusnya. Jadi itu jangan sampai terjadi. Nah, karena sekarang saya melihat dari sisi positifnya, nggak ada alasan bagi kita ya. Kalau dulu saya tinggal di Papua merasa kalah sama teman-teman yang di Jawa, sekarang nggak boleh lagi ada pemikiran seperti itu. Dengan teknologi ini bahkan kita bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Sama hari ini kalau ada ilmu pengetahuan baru di Amerika, hari ini juga kita bisa tahu bahwa ternyata ada ilmu pengetahuan baru nih. Apakah itu berkaitan dengan teknologi, sains, atau berkaitan dengan psikologi dan lain-lain. Jadi kita bisa tahu sama dengan anak-anak di Amerika, di Eropa, di Asia, sama pada jam yang sama, detik yang sama. Jadi nggak bisa kita bilang ya Amerika kan udah maju. Nggak boleh lagi itu kita. Kita bilang kalau di sana dapat jam 11, kita juga jam 11, kita bisa bersaing. Jadi tanamkan dalam pikiran kita, dengan teknologi ini kita bisa melompat jauh ke depan, bisa mengejar ketertinggalan selama ini. Ya, ini quantum leap. Jadi lompatan kuantum. Jadi lompatan besar. Kalau anak-anak Papua dulu urut kacang. Di Jawa maju 1 langkah, Papua baru ikut 1 langkah. Tapi terus, jadi anak-anak di Jawa sudah sampai di sana, anak Papua masih di sini. Karena urutnya begitu. Sekarang nggak ada lagi. Anak Papua bisa sama dengan anak-anak di Jawa. Anak-anak di Aceh bisa sama dengan anak-anak di Jawa. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kembali lagi tergantung pada anaknya sendiri. Saya kan baru baca ini, baru dikirimin video. Ada teman saya, dia punya yayasan Titian namanya. Dia menyekolahkan, memberikan beasiswa bagi anak-anak miskin di beberapa daerah. Dan kemudian kita lihat kan viral, ada anak dari NTT yang kemudian dengan bahasa Inggris yang fasih, karena dia punya prestasi dan dia menyampaikan pidatonya. Dan dia bilang nggak pernah menyangka bahwa datang dari keluarga miskin, dia bisa pidato di depan anak-anak seluruh bangsa ya, dengan bahasa Inggris yang keren banget. Artinya di sini kita menyadari, berarti siapapun sekarang ini bisa sukses. Dimanapun dia lahir, apakah dia anak petani, anak tukang beca, anak tukang jamu. Saya pernah menceritakan, ada 2 ibu-ibu, saya undang, dua-duanya bakul jamu. Kenapa saya undang? Karena anaknya jadi doktor dengan 11 paten. Jadi dia menemukan temuan-temuan dia ya, dipatenkan di Jepang 11 paten. Doktor, tapi dia anaknya tukang jamu gendong ini. Saya bilang kok bisa seperti itu. Jadi ibunya dulu dilarang atau sebenarnya terpaksa ya, tidak bisa melanjutkan sekolah, cuma sampai SMP karena orang tuanya miskin. Orang tuanya bilang, kamu perempuan, kamu cukup sampai di sini, kasih kesempatan adikmu
yang laki-laki untuk sekolah lebih daripada kamu. Dia bilang nggak adil. Saya perempuan kenapa nggak boleh sekolah lebih tinggi? Ya karena kita miskin. Ya tapi kenapa nggak saya aja yang disekolahkan? Kenapa adik saya harus ngalah? Karena dia laki-laki dan seterusnya. Jadi berdebatnya seperti itu. Marah dia. Dan dia berjanji kalau nanti satu hari aku punya anak, semuanya aku kasih kesempatan untuk bisa sekolah setinggi-tingginya. Dan dia lakukan. Jadi dia menabung. Dua ibu ini sama adik kakak. Sama-sama menabung. Jadi dia tahu nanti anakku harus bisa sekolah setinggi-tingginya walaupun aku hidupnya susah. Jadi dia makan yang ngirit, semuanya ngirit demi menabung karena dia udah punya anak. Ya. Ini kebetulan anaknya satu sih, yang satu lagi 2 tapi universitas. Tapi yang saya ceritakan anaknya yang doktor ini. Dan dia buktikan, ternyata waktu anaknya kuliah karena pinter langsung dapat beasiswa. Berlanjut lagi S2 dan S3 jadi doktor. Jadi anaknya tukang jamu itu bisa jadi dokter. Jadi nggak ada cerita lagi karena miskin, orang tua aku miskin ya aku pasti miskin. Nah itu mindset yang salah. Orang tua aku miskin, aku tidak boleh miskin. Orang tuaku hanya SD, SMP, aku tidak boleh, aku akan setinggi-tingginya. Itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Karena kalau kita bilang orang tuaku SMA, paling aku juga SMA. Maka kita tidak ada atau tidak punya dorongan untuk mau mengejar mimpi kita atau menaruh mimpi kita setinggi-tingginya, setinggi bintang tadi, cita-cita tadi. Kita cita-citanya ya bapakku tukang beca, aku ya security lah misalnya. Atau aku kerja, ya pokoknya nggak tinggi-tinggi, nggak lebih tinggi dari bapakku, jangan. Ibuku nggak kerja ya sudahlah aku nggak kerja juga nggak apa-apa, nanti kan habis kawin mudah-mudahan dapat suami yang kaya gitu, juragan becak misalnya. Nah itu kan nggak boleh, kita harus taruh mimpi kita setinggi-tingginya. Jadi nggak ada alasan ya untuk menghambat itu. Kemudian saya melihat sampai hari ini sebenarnya banyak anak di kampus, ya nanti kalian harus mulai mikirin nih, yang menderita. Wih kenapa anak di kampus menderita? Emang PR-nya banyak? Bukan. Menderita karena dia menekuni bidang yang tidak dia cintai, tidak dia sukai. Kenapa? Ya salah jurusan. Kenapa? Karena orang tuanya yang minta. Dia gak suka kedokteran, orang tuanya bilang enggak, aku dokter, anakku harus jadi dokter. Atau aku pengacara, penasihat hukum, jaksa atau hakim, anakku harus masuk ke hukum. Atau ibunya psikolog, minta anaknya masuk psikologi dan seterusnya. Padahal anaknya ini enggak suka. Dia punya mimpinya sendiri, dia punya minatnya sendiri. Ada juga yang berikutnya kesalahan karena ditanya sama orang tuanya, jadi kamu habis ini mau melanjutkan kemana? Terserah aja deh. Nah karena terserah orang tua kemudian menganjurkan, kenapa kamu gak masuk ini, gak masuk itu, gak masuk ini. Akhirnya dia masuk dan dia kecewa. Atau dia ikut-ikutan temennya bilang pokoknya nanti kita sama-sama ya, masuk psikologi ya, masuk pertanian ya, masuk ini ya, masuk itu ya. Akhirnya rame-rame ikut masuk. Dan setelah itu dia kecewa, oh ini bukan mimpiku, bukan cita-citaku. Tapi karena orang tuaku sudah membiayai dan aku sudah ikut ujian, masuk, aku lanjutkan. Tapi menderita. Sepanjang dia belajar, dia nggak happy. Nah itu banyak. Kemudian ada yang dipaksa pacarnya. Pokoknya kamu bareng aku ya. Ini biasanya cewek yang maksa cowok. Terus cowoknya ikut. Kemudian baru 1 semester, putus. Layang-layang putus dari dia. Nah, sehingga akhirnya dia nggak happy juga gitu. Banyak alasan kenapa salah jurusan tadi. Nah, kenapa bisa begitu? Karena kita sendiri hari ini, nanti kita diskusi ya. Kalian sebenarnya ingin jadi apa nanti? Banyak anak bilang, Om Andi, Pak Andi, Pak Kik, biar aja hidup ini mengalir. Saya bilang hati-hati. Iya hidup ini biarkan mengalir bagaikan air.
itu kan puitis ya. Tapi saya bilang air itu mengalirnya nggak semuanya ke samudra luas, ke lautan lepas, di mana ilmu pengetahuan begitu banyak. Banyak juga air mengalir ke comberan, ke kakus, ya. Artinya hidupmu nggak bisa kamu biarkan masuk ke comberan. Kita yang mengendalikan hidup kita mau arahkan kemana air itu. Aku ingin air kehidupanku itu mengalir ke sana, mengalir ke sini, mengalir ke sana. Kenapa? Jelaskan alasannya. Kalau hidup mengalir begitu, nanti kesera-sera, apa yang terjadi terjadilah. Bahaya, karena nanti hidupmu akan masuk ke tempat-tempat yang membuat kamu tambah tidak bahagia lagi. Jadi nggak boleh. Mulai sekarang kita udah bilang, aku ingin apa? Sesuatu yang kamu sukai. Nah, saya karena suka menulis, dan guru saya yang pertama kali itu yang mengatakan bahwa kamu punya bakat, dan kalau kamu mau jadi wartawan nanti ada profesi yang cocok buat orang-orang seperti kamu, anak-anak seperti kamu, yaitu jadi wartawan. Kalau kamu jadi wartawan, kamu akan sukses. Dan itu ada terus di dalam pikiran, ya, di alam bawah sadar. Aku harus jadi wartawan, aku harus jadi wartawan. Masuknya STM. Masuk ST dulu, sekolah teknik itu SMP. Kemudian lulus STM, sekolah teknologi menengah. Bahagiakah? Enggak bahagia. Tapi karena dari dulu kan udah punya, nah ini nggak tahu dari mana datangnya, tapi mungkin dari ibu ya terutama, kamu nggak boleh miskin nanti hidupmu, karena miskin itu nggak enak, pahit, apalagi nggak ada orang yang menolong kita, keluarga kita semua miskin, mau minta tolong ke pade, bude, ya, ke kakek, nenek, sama-sama miskin, jadi nggak bisa nolong, jadi pahit, jadi orang miskin tuh pahit hidupnya. Nah, ibu saya bilang kamu nggak boleh jadi miskin, karena waktu ikut ayah saya sampai di sana saya pikir kehidupan saya akan lebih baik. Ternyata ayah saya itu dari kemiskinan yang satu di ibu pindah ke kemiskinan yang lain di ayah. Ayah saya itu tukang betulin mesin tik, jadi nawarin jasa itu di dalam sini cuma ada obeng, tang, las, solder itu ada. Tempat bekas semir sepatu dikasih kapas sama spiritus dibakar untuk solder. Zaman dulu belum ada listrik ya, solder listrik. Jadi nyoldernya pakai itu, kuas. Jadi kalau hari itu nggak ada mesin tik yang perlu di servis, ya nggak ada bayaran. Jadi nggak dapat makan. Saya sama ayah saya udah gantian aja nasi goreng terus tiap hari. Kalau bapak saya pulang lebih dulu, dia yang masakin buat saya. Kalau saya lebih dulu, saya yang masak buat ayah saya. Ya nasi goreng terus lah. Kami dua kan laki-laki nggak bisa masak kan. Jadi udah kembung aja kita makan nasi goreng itu tiap hari. Nah, jadi kemiskinan itu membuat saya mungkin dipacu, yang jangan miskin. Andi Noya, kamu jangan miskin. Nah, caranya bagaimana? Ya pokoknya kamu kerja keras, kamu belajar yang benar. Akhirnya di STM pun saya punya prestasi, lulusan terbaik, ya, dan dapat beasiswa. Tapi beasiswanya ke IKIP Padang waktu itu. Jadi ayah saya meninggal ketika saya kelas 2 STM. Nggak ada biaya lagi, jadi saya diminta oleh kakak saya, dibilang udah kamu tinggal 1 tahun ini, kamu ikut saya aja. Jadi saya ikut kakak di Jakarta, ngenger. Jadi ikut kakak di Jakarta itu dibayarin sekolahnya. Nah karena saya tahu diri ikut kakak kan sakit-sakitan. Suaminya itu pelaut belayar. Jadi saya itu jagain 3 anak. Mandiin, antar ke sekolah, jemput sekolah, habis itu ngepel, nyuci baju. Saya juga pinter listrik kan anak STM, jadi saya benar-benar pokoknya semua pekerjaan-pekerjaan, karena kakak saya sakit-sakitan. Jadi kalau saya lihat dia lagi nyuci baju terus sudah mulai kayaknya nggak kuat, saya ambil alih. Ngepel, saya ngepel. Ngurusin anak, saya ngurusin anak. Jadi kalau anak sakit, kena step saya lebih jago dari kakak saya. Bahkan sampai saya menikah, saya bilang sama istri saya, kamu beruntung dapat aku ya. Nyuci piring jago, nyetrika jago. Istri saya kalau setrika lebih licin saya.
kemudian istri saya nggak bisa jahit, saya bisa jahit. Jadi istri saya kalau yang sederhana lah, kalau kancing bajunya copot, saya yang jahitin. Jadi saya bilang kamu beruntung dapat saya ya. Segalanya saya bisa. Ya, jadi awal-awal kami menikah pun saya lakukan, ngepel, nyuci itu saya lakukan. Sampai mertua saya bilang sama istri saya, ayo masa suamimu yang kerjain? Lah dia seneng gitu kan. Kesempatan kan biasa perempuan lah. Nah itu yang saya lakukan. Tapi di bawah alam sadar saya bilang saya nggak boleh miskin. Jadi saya harus mengejar cita-cita saya. Nah apa itu yang terjadi? Waktu tamat STM walaupun dapat beasiswa, tapi karena beasiswanya itu ke IKIP untuk jadi guru, kemudian ada ikatan dinas, ya 1 tahun atau 2 tahun harus jadi guru. Wah saya bilang jangan, ini kena karma saya ini. Kenapa? Kita kan dulu main-mainin guru ini. Karena anak STM kan tahu lah ya. Ya, kadang-kadang gurunya masuk kelas kita udah ngumpet semua sembunyi sampai gurunya bingung kok kelasnya kosong gitu lah. Habis itu gurunya pergi kita pulang. Jadi sekolah saya itu masuk jam setengah 8, itu jam 10 tuh bisa kosong itu. Kami udah ada di lapangan bola, ada di macam-macam gitu. Jadi gurunya pusing ngadepin kami ini. Nah, tapi saya tetap punya keinginan bahwa satu hari saya harus jadi wartawan. Sampai di Jakarta, lulus terbaik tadi, terus dapat beasiswa. Kakak saya bilang, ini omong-omong gak apa-apa begini ya. Nanti diedit-edit aja ya kalau kepanjangan atau apa ya. Gak apa-apa ya. Ini kayaknya jadi monolog ini ya, gak apa-apa ya. Pokoknya ambil hikmahnya, nanti petik apa yang layak untuk dijadikan podcast itu ya. Nah, kakak saya udah bilang, aku nggak bisa loh bayarin kamu lagi, jadi cukup sampai di sini. Karena kami tinggal di gang sempit juga, jadi suaminya pelaut, tapi ya dia harus membiayain 3 anak, anaknya udah tumbuh mulai besar. Jadi dia bilang sampai di sinilah kira-kira dia biayain. Waduh, saya bilang padahal saya punya mimpi jadi wartawan. Saya waktu itu nggak tahu ada sekolahnya. Bagaimana caranya jadi wartawan? Tuhan itu baik sekali. Jadi satu hari ya menjelang saya betul-betul lulus untuk dapat ijazah STM, saya ke Blok M. Blok M itu di Jakarta. Biasa di emper-emper itu kan ada jualan majalah-majalah gitu kan. Nah saya kan suka buka-buka gitu kan, pengen jadi wartawan, gimana sih caranya baca koran gratisan, terus baca-baca majalah, terus lihat orang-orang nulis cerpen gitu, aduh aku bisa nulis kayak gini gitu kan. Karena saya sudah mulai pintar nulis puisi gitu kan. Puisi-puisi saya kalau di Papua itu dibacakan di RRI. Jadi kalau itu saya, wah puisi-puisi saya dibaca kan, wah bangga sekali saya bisa menulis. Nah saya mulai lihat-lihat, nah hari itu saya buka majalah, ada artikel tulisannya, kalau Anda ingin jadi wartawan, inilah sekolahnya. Kaget saya, loh ada sekolah wartawan, namanya Sekolah Tinggi Publisistik. Saya kaget. Tahu nggak majalah apa yang saya baca? Majalah Gadis. Anak STM bacanya Gadis. Nah, tapi saya lihat, wah saya mau sekolah di sini. Akhirnya saya berusaha. Pertama nggak diterima, karena anak STM nggak boleh masuk. Atau syaratnya nggak boleh anak STM, harus anak SMA. Saya nggak bisa ditolak. Kemudian kedua, biayanya juga nggak ada. Kakak saya bilang, aku cuma sanggup segini nih, kalau kamu mau sekolah lagi lanjutin, kenapa nggak terima beasiswa itu? Aku bilang, aku nggak mau jadi guru, aku pengen jadi wartawan, gitu kan? Oh ya, gimana? Duitnya cuma segini. Duit itu sebenarnya cuma transportasi aja. Itu seminggu saya dapat Rp5.000 untuk bisa transportasi plus makan itu. Kalau mau jajan di kampus ya silakan, 5.000 itu diatur seminggu. Jadi memang kalau sekarang 5.000 itu ya susah ya, tapi 5.000 dulu harga gado-gado itu 500 lah kira-kira begitu. Naik bus itu 100 nggak sampai 50 rupiah gitulah kira-kira, 100 atau 50 rupiah. Pokoknya itu saya lebih banyak gandol numpang, jadi nggak bayar itu kalau di Jakarta biasa itu numpang gitu. Kalau ditagih pura-pura diem aja, udah sampai yang nagih kondektornya kesel gitu loh,
Kalau nggak dimaki-maki ya disuruh turun gitu lah. Jadi kalau turun ya nunggu batch berikutnya, baru naik lagi nggak mau bayar lagi gitu lah. Asal bagaimana bisa bertahan dengan 5.000 perak itu. Nah, ketika sampai pada satu titik saya bilang saya tetap pengen sekolah di sini. Akhirnya saya datang ke sekolah sana, pokoknya macam-macam lah, disuruh lapor ke Dikti, minta rekomendasi, saya datengin, minta. Akhirnya singkat katanya boleh ikut ujian kalau lulus masuk, tapi kalau 1 semester nilainya nggak bagus harus keluar, drop out. Saya baru tingkat 1 dulu namanya tingkat ya, atau tingkat 2 saya sudah diijon jadi asisten dosen. Karena prestasi saya luar biasa, saya nulis katanya bagus, ngerti apa segala macam, karena saya suka. Jadi prestasinya bagus. Singkat kata tingkat 3 itu akhirnya drop out. Nah, bagaimana saya membiayain kuliah ini, kan kakak saya cuma kasih segitu. Jadi di kampus itu saya jualan. Jualan apa? Jualan kartu ucapan. Jadi teman-teman tahu saya kan pintar gambar ya. Jadi saya gambar lucu-lucu gitu, selamat ulang tahun, kalau lebaran gambar orang kejatuhan ketupat gitu-gitu. Pokoknya kartun-kartun itu saya bikin, saya gambar. Dulu kan belum ada ucapan gini, jadi orang masih ngirim-ngirim ucapan gitu kan. Nah, saya bikin di kampus. Jadi kalau lebaran itu yang pesen itu sampai pegel saya, karena malam hari udah ngantuk-ngantuk saya harus nggambar, jualan ke 3.000 lah dulu saya ingat, 3.000 rupiah kartu saya ini. Kalau ada yang ulang tahun pesennya ke saya semua, saya jualan di kampus. Ada yang ulang tahun, kamu mau ngirim nggak? Udah dibikinin. Nah terus Natal saya bikin lagi, tahun baru saya juga panen gitu loh. Nah dulu tuh nggak berani pacaran, kenapa? Takut pacarnya minta ditraktir. Jadi saya kalau pacaran mikir, waduh nih kalau pacarnya minta ditraktir gimana gitu kan. Jadi kalau ada teman-teman bilang, Andi yuk makan bakso yuk, rame-rame. Iya, ini ada yang ulang tahun nih, ditraktir, baru saya semangat. Tapi kalau dipanggil gitu makan bakso aja, saya menghindar. Jadi minum air putih aja supaya kembung perutnya. Tapi begitu bilang, ini ada yang traktir, baru saya berani. Tapi kalau datang bayar sendiri-sendiri pun gak berani saya. Karena sekali saya makan itu mengurangi kemungkinan saya harus membayar transportasi. Jadi saya biasanya makan sekenyang-kenyang di rumah karena kuliahnya kan sore, setelah ngurus anak-anak kakak saya, baru saya ke kampus. Sebelum ke kampus bahkan saya ke perpustakaan. Karena saya nggak bisa beli buku wajib. Jadi buku kalau misalnya guru bilang buku wajibnya ini ya, ini. Tetap aja saya nggak bisa beli. Jadi saya ke perpustakaan. Di sana ada namanya Perpustakaan Sumantri Brojonegoro di Kuningan. Jadi saya tuh nyalin, apalagi kalau ada itu saya nyalin sampai pegel. Orang yang di perpustakaan bilang, Mas itu ada fotokopi, di fotokopi aja. Dalam hati saya fotokopi, nggak makan saya, nggak bisa berangkat. Jadi saya nyalin sampai pegel. Atau ada teman-teman yang kasihan sama saya, dikopiin nama saya nih, gue kopiin buat lo juga gitu. Jadi banyak teman yang baik juga tahu bahwa saya nggak bisa beli buku wajib, jadi di fotokopinya terus dikasih ke saya. Jadi saya belajar dari fotokopian itu. Nah, tapi tingkat 3 akhirnya udah berat ya, banyak sekali biayanya, tugas-tugas yang membutuhkan transportasi kan harus bikin koran, bikin gitu, jadi harus lari ke sana, lari ke sini. Akhirnya udah nggak sanggup. Akhirnya saya sampai hari ini, adik-adikku tercinta, saya ini belum pernah jadi sarjana. Jadi bukan berarti kalau gitu jangan jadi sarjana bisa sukses, jangan. Kebetulan aja. Jadi saya drop out nggak pernah, sampai detik ini nggak pernah jadi sarjana. Jadi S1 saya nggak pernah punya. Pernah waktu kami sudah mulai punya kehidupan yang lebih baik, udah menikah, istri bilang, Mbok dilanjutin, paling enggak anaknya nanti bangga punya bapak S1 sarjana. Kalau sekarang kan enggak. Saya pernah ikut kuliah lagi sambil kerja, tapi saya lihat ilmunya enggak berkembang. Jadi apa yang saya dapatkan di lapangan dengan apa yang diajarkan di kampus sudah ketinggalan jauh. Nah ini juga Bapak Ibu yang jadi guru, hati-hati. Anak-anak sekarang itu bacaannya jauh lebih banyak daripada ibu gurunya, pak gurunya.
Jadi di dosen-dosen sekarang, waktu saya ngobrol di Unsud, ya saya beberapa kali diminta bicara, saya bilang dosen-dosen ini udah kalah sama mahasiswa. Dosen-dosen ini masih sibuk nyari uang sampingan karena gajinya mungkin kurang, atau terlalu banyak tugas-tugas administratif, ya menilai ini kasih itu, belum lagi bikin laporan, akhirnya nggak belajar. Sementara mahasiswa itu punya kesempatan lebih banyak untuk buka-buka. Jadi apa yang terjadi di dunia dia lebih tahu daripada dosen-dosennya. Jadi berbahaya sekali sebenarnya situasi ini. Sama seperti di SMA, di SMP ya. Itu banyak yang guru-gurunya kalah sama murid-muridnya. Jadi buku ini baru diajarkan, anak-anak itu udah baca buku-buku yang lain. Jadi waktu adu argumentasi, Bu, Pak, saya baca terakhir bukan begitu lagi. Nah, bingung gurunya. Kalau guru yang diktator, otoriter, udah pokoknya kamu dengerin saya. Nanti yang itu terserah, pokoknya ini aja yang kamu dengerin. Nah itu berbahaya juga, karena anak-anak tidak diajarkan untuk berpikir merdeka, untuk adu argumentasi. Kalau guru yang baik itu ya mau melayani. Oke, Ibu atau Bapak hari ini belum tahu itu, Bapak pelajari ya, besok kita ngobrol lagi. Pulang dia belajar, oh iya ternyata apa yang dipahami itu sudah kadaluarsa, sudah enggak lagi sesuai dengan zamannya. Jadi harus mengikuti zamannya, baru adu argumentasinya jadi bagus, ya anak muridnya juga tumbuh dan berkembang. Nah di era saya ini kan belum ada ini, jadi kita apa kata guru itulah seluruh ilmu yang kita dapatkan. Jadi kalau gurunya nggak belajar, kita juga dapatnya ya segitu. Gurunya pintar, menyenangkan, kita dapat banyak. Jadi tergantung guru. Kalau sekarang gurunya minta maaf, nggak berkembang, kita masih bisa dapat ilmu dari sini. Asal kita mau tadi ya, asal menggunakan gadget itu sesuai dengan tujuan atau mimpi kita yang positif. Nah, setelah saya bekerja, ini juga mungkin kalian masih jauh dari bekerja, tapi satu hari mudah-mudahan omongan saya ini kalian ingat. Waktu kita bekerja, walaupun kalian mungkin kalah dalam pendidikan ya, mungkin ketemu anak-anak lulusan Harvard, lulusan pokoknya luar negeri, kalian mungkin aja lulusan perguruan tinggi lokal gitu kan, bukan berarti kalian tidak bisa bersaing. Saya kan anak STM, 3 tahun belajar jurnalistik, ketemu anak-anak yang pinter-pinter, bahasa Inggrisnya keren, kemudian lulusan luar negeri atau universitas terkenal di Indonesia. Saya bilang, waduh saingan saya kok waktu kerja kok hebat-hebat. Apa yang saya lakukan? Pertama karena saya mencintai pekerjaan ini, jadi saya selalu bilang sama istri saya, aku itu kerja itu kayak rekreasi, menyenangkan, kayaknya matahari ini kok lama banget terbitnya. Jadi udah mau lari ke kantor aja karena suka. Jadi kalau orang lain dikasih atau reporter, wartawan ya, wartawan lain teman-teman saya dikasih 2 tugas saja sehari udah ngomel, kan aku tadi udah aku ini kenapa aku terus ini. Saya bilang sini kasih saya. Jadi saya tuh bisa 5 tugas sampai tengah malam saya kerjakan. Pertama apa? Saya suka. Jadi kalau suka itu nggak ada beban, malah kita waduh senang banget ya kerja ini. Coba kalian pikirkan ya, apa yang kalian sukai kalau dikerjakan tuh happy banget. Kemudian kedua, saya menyadari ini pendidikan saya ini kurang. Bagaimana ngejarnya? Ngejarnya akselerasinya itu dipercepatnya waktu kerja. Saya bekerja lebih keras dari teman-teman lain, lebih pintar dari teman-teman, lebih semangat dari yang lain. Jadi saya pernah megang 3 jabatan tapi gajinya 1. Teman-teman selalu bilang, wah goblok bodoh. Kerja itu pas bandrol aja. Kamu gajinya berapa? Kamu gajinya sama aku misalnya. Aku 2 aja cukup lah, kita dibayar cuma segini. Nah, dia nggak tahu bahwa kalau saya bekerja itu sebenarnya sedang meningkatkan kemampuan. Karena nggak boleh kita sama teman kita, aku harus lebih. Waktu pegang 3 jabatan, teman-teman bilang goblok. Lu minta gaji tambah dong, lu udah 3 posisi lu pegang, 1 orang pegang 3 jabatan. Tapi dibayar untuk 1 jabatan. Saya bilang enggak, ini kesempatan belajar leadership,
belajar manajemen, belajar macam-macam. Jadi buat orang lain itu beban, buat saya tantangan. Nah, jadi mindset ini ya teman-teman. Kalau dapat tugas jangan melihat ini sebagai beban. Ini kesempatan aku belajar. Ini kesempatan aku untuk mempersenjatai diriku untuk bisa bersaing dengan teman-teman yang lain. Kamu jangan jadi biasa-biasa saja. Kalau jadi biasa-biasa saja namanya mediocre, itu nggak dilihat orang. Di dalam pekerjaan kalian nggak ada. Kalian mau keluar pun silakan, banyak yang bisa gantiin. Tapi karena saya menonjol, artinya kerja keras, nggak nuntut, nggak ini, nggak itu, sehingga ketika satu hari saya bilang cukup, sudah waktunya saya minta naik gaji. Saya datang ke bos saya bilang saya udah kerjakan A, B, C, saya punya 3 jabatan, saya laksanakan, penilaiannya bagus, sekarang waktunya saya minta naik gaji. Itu 3 kali saya lakukan dan 3 kali semua dikasih. Karena hari itu saya bukan ngancem-ngancem, saya cuma bilang kalau hari itu betul-betul saya nggak dikasih kenaikan gaji, saya bisa cari tempat lain, saya keluar. Karena saya tahu di tempat lain membutuhkan saya. Orang dengan keahlian A, B, C, D, dan semangat kerja yang tinggi, saya nggak takut. Saya mau pindah tempat dimanapun, saya yakin saya bisa bersaing. Nah, dan itu akhirnya dilihat juga oleh perusahaan. Iya ya, kalau Andi Noya pergi, kita kehilangan orang hebat nih. Kira-kira begitu ya. Sehingga saya setiap kali mau mundur, selalu ditahan. Ditahan dengan, pokoknya ya udah gajinya dinaikin, fasilitasnya ditambah, pokoknya jangan keluar. Jadi kita ini istimewa. Jadi jadikan diri kalian istimewa dalam setiap tingkatan. Di sekolah harus istimewa. Di rumah harus istimewa. Di tempat pergaulan, komunitas, organisasi harus istimewa. Aku juga pernah jadi ketua OSIS. Jadi padahal aku tahu nggak, baru tingkat 1 STM itu sudah mimpin kakak-kakak kelas. Kenapa? Dari ST aku udah dikenal, udahlah. Bahkan di Papua, ini kalau di Jayapura, ada setiap 17 Agustus itu kan gerak jalan. Dipertandingkan. Bayangin, waktu SMP aku selalu memimpin, jadi ketua regu. Waktu STM naik, bayangin ini anak baru STM kelas 1, guru olahraga bilang, Andi kamu pimpin. Karena dia tahu dari SM kan di Jayapura kecil ya. Jadi kalau gerak jalan gitu udah ketahuan siapa yang selalu mimpin. Nah aku selalu memimpin, jadi waktu naik STM langsung guru olahraga bilang kamu pimpin. Yang dipimpin anak yang gede-gede kayak gini. Ini di sini kecil-kecil ini kalau dibandingkan dengan anak Papua lain. Gede-gede kelas 3 yang sangar-sangar, yang berantem melulu itu aku pimpin. Dan nurut. Kenapa nurut? Mereka tahu aku ahlinya. Nah bahkan itu nggak boleh jadi biasa-biasa saja. Di sana gerak jalan itu biasa, kecepatan, kerapian, sama dinilai dari seragam. Aku nggak punya, kita anak STM waktu itu nggak ada dana untuk bikin seragam. Aku bikin itu, celana-celana itu kita jahitin pakai pita yang murahan itu. Wah jadi ada garis 2 di sini. Itu terus kaos oblong dikasih garis 2 di sini. Pokoknya dimodifikasi lah. Nah itu kelihatan indah, padahal itu karena nggak ada duit bikin seragam. Jadi saya bikinin aja gitu loh. Artinya kita ke tukang jahit minta pita yang biasa dibuat kado gitu, kita jadikan strip di sini 2. Jadi agak keren gitu kan. Nah, idenya lupa dari mana, tapi aku lagi mikir kalau kita jalan biasa-biasa aja, lalu apa hebatnya kita dibandingkan tim yang lain? Dan ada yang ketahanan. Kan kamu tahu dari Sentani ke Jayapura kan ada gerak jalan itu kan. Kita berangkat subuh sampai di sini pagi. Aku mimpin. Itu yang badannya gede-gede udah tumbang kiri tumbang kanan apa. Wah, itu kan ketahanan. Lawan tentara juga kita, lawan polisi. Kita anak STM gitu kan. Aku mimpin enggak pernah aku jatuh. Secara fisik aku kuat. Nah, satu hari kita bikin kan ada gerak jalan di dalam Jayapura, keindahan dan lain. Cuma kerapian gitu-gitu. Aku menciptakan sebuah gerakan yang kemudian ditiru oleh banyak orang. Jadi aku pakai batu sama guru olahraga. Saya bilang, Pak saya punya ide nih, apa? Jadi ini kalau gerakan misalnya, kita gerakan tuh, ini langsung maju ke depan,
nutup. Jadi kita bikin formasi yang dari begini langsung bisa melintang begitu. Sehingga ketika kita tahu di belakang ini ada regu lain masuk, kita bikin formasi itu. Jadi ngeremnya nggak bisa, tabrakan hancur mereka. Di depan juri, kita kan ada juri kan. Jadi kita modifikasi seperti itu. Gurunya untungnya hebat juga. Udah setuju, boleh. Nah, kita mulai latihan itu. Tapi latihannya nggak boleh ketahuan orang. Jadi kita mulai latihan bagaimana formasi ini kita akan mainkan. Nah itu membuat Andi Noya jadi menonjol, jadi istimewa. Jadi dari sekolah dulu aku istimewa. Nah dengan demikian aku udah pikir, iya aku harus mengejar ketertinggalan pendidikan dengan kerja lebih hebat, lebih semangat, lebih pinter, dan belajar lebih banyak. Nah, jadi itu yang membuat kemudian sampai akhirnya aku memimpin, bahkan dosenku 2. Dosen saya itu 2, saya jadi anak buah saya. Bayangin di sekolah dulu jurnalistik, dia dosen yang ngajar jurnalistik, waktu kerja dia anak buah saya. Tapi kalau namanya anak buah ya tetap aja saya suruh seperti anak buah walaupun dia dosen saya. Gitulah. Tapi waktu di luar ya saya hormat sebagai dosen. Nah itu yang terjadi kenapa kemudian kalau bisa dilihat kita bisa seperti sekarang ya. Jadi adik-adikku itu dulu pengantar terlalu banyak, nanti kalian ngantuk. Nah, sekarang kalian boleh tanya sesuai kebutuhan atau apa yang ingin kalian tahu dari aku. Begitu Bu Moderator. Ya sebelumnya terima kasih banyak Bapak atas cerita kisahnya, keren banget. Tadi kita teman-teman semua jangan takut buat bermimpi dan jangan takut buat bermimpi tinggi-tingginya karena seperti apa yang disampaikan tadi, kalaupun jatuh masih jatuh di antara bintang-bintang. Jadilah istimewa dan selalu terus semangat buat tunjukkan yang terbaik buat diri kalian sendiri. Nah, tadi kita udah ngobrol-ngobrol seru nih. Gimana? Seru kan? Penasaran gimana kelanjutannya? Saksikan terus Gurisan. Sampai jumpa di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah!